Teori estimasi berperan penting dalam dunia statistika karena dengan teori ini hasil data dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu estimasi. Estimasi merupakan metode memperkirakan nilai populasi dengan menggunakan nilai sampel. Karena perhitungan pada seluruh populasi tidak mungkin dilakukan, maka dengan metode estimasi ini kita dapat memperoleh data tanpa perlu kita mengambil sampel hanya beberapa saja. Berdasarkan jenisnya, estimasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah estimasi titik atau estimation point, dan yang kedua adalah estimasi selang atau interval estimation. Apa itu estimasi titik? Estimasi titik itu mengandung perhitungan angka tunggal untuk mengestimasi suatu nilai parameter atau dalam kata lain merupakan nilai taksiran yang kaku. Hanya nilai tunggal yang dapat dihitung dalam estimasi titik ini. Lalu estimasi titik ini pendugaan yang terdiri dari satu nilai titik dan tidak memberikan gambaran mengenai beberapa jarak atau selisih dari nilai penduga. Karena jika ada jarak atau selisih itu dinamakan estimasi selang yang nanti saya akan jelaskan. Contoh dari estimasi titik ini adalah contohnya itu pabrik ban Bridgestone ingin mengestimasi penjualan rata-rata per hari. Sebuah sampel harian dikumpulkan menghasilkan rata-rata 200.000. Dalam hal ini telah dilakukan estimasi titik dengan menggunakan estimator berupa statistik min, yaitu rata-rata, untuk mengestimasi parameter min populasi. Nilai sampel 200.000 sebagai nilai estimate dari min populasi tersebut. Dan estimasi berdasarkan jenis yang kedua adalah estimasi selang, yaitu atau interval estimation. Estimasi selang yaitu pendugaan berupa interval atau jangkauan seperti 90% sampai 99%. Dan confidence interval adalah luas area di bawah kurva normal yang ditentukan dengan persentase, misalnya 90%, 95%, dan 99%. Nah, selanjutnya yaitu selang kepercayaan. Selang kepercayaan juga biasa disebut dengan confidence interval. Pendugaan parameter juga diwujudkan dengan pembentukan selang kepercayaan ini karena hampir tidak pernah ditemukan nilai statistik yang sama tepat dengan nilai parameter. Oleh sebab itu, maka dibentuklah selang kepercayaan ini. Selang kepercayaan ini memiliki dua batasan, yaitu batas atas kanan dan batas bawah kiri. Selang kepercayaan juga memiliki derajat kepercayaan. Derajat kepercayaan yaitu 1 min alfa. Alfa kemudian dibagi menjadi dua sisi, yaitu alfa dibagi 2 di atas batas atas dan alfa dibagi 2 di bawah batas bawah. Idealnya, selang kepercayaan yang baik adalah selang yang pendek dengan derajat kepercayaan yang tinggi. Banyak selang kepercayaan yang dapat dibentuk dalam suatu populasi adalah tidak terhingga. Kita bebas menetapkan derajat kebebasan dan lebar selangnya. Jika data populasi berdistribusi normal, meskipun kita berulang kali mengambil sampel, maka kesimpulan yang diperoleh tetaplah sama. Nah, apa hubungannya dengan selang kepercayaan ini? Karena selalu ada error, maka akan lebih tepat apabila kita menggunakan selang atau interval untuk menaksir parameter populasi tersebut. Contoh, berapakah pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia? Misalnya kita ambil 10 orang. 10 orang ini mendapatkan pendapatan rata-rata sekitar 5 juta. Nah, kira-kira kesimpulan manakah yang lebih tepat? Kesimpulan yang pertama, pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia sekitar 5 juta per bulan. Nah, kesimpulan yang kedua, pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia sekitar 4 juta sampai 6 juta per bulan. Pendapat yang ketiga, kita ambil pendapatan masyarakat rata-rata 1 juta sampai 10 juta per bulan. Nah, dari sini kita tahu bahwa
Kesimpulan yang pertama, pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia 5 juta itu mencakup lingkup yang sangat kecil. Jadi, lebih bijak kita menebak rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia itu menggunakan interval. Contohnya, rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia sekitar 4 juta sampai 6 juta per bulan. Nah, semakin lebar intervalnya, maka semakin jelek errornya. Dengan kata lain, jika kita berhasil menaksir parameter populasi dengan interval yang kecil, maka taksirannya semakin bagus. Perkenalkan, nama saya Dina Mawarni Pakpahan, NPM 40 dari kelompok 3. Di sini kelompok kami akan membahas tentang estimasi parameter. Di mana estimasi parameter sendiri ada dua, yaitu estimasi titik dan juga estimasi selang. Di sini saya akan membahas contoh soal tentang estimasi selang 2 sampel. Berikut penjelasan saya. Jadi di sini saya akan membahas tentang estimasi selang 2 sampel. Jadi ini ada contoh soal. Contoh soalnya yaitu terdapat sampel acak sebesar 500 keluarga konsumen golongan masyarakat A dan 600 keluarga konsumen golongan masyarakat B telah dipilih untuk penelitian. Dari golongan A, ternyata 200 menyatakan senang terhadap suatu hasil produksi tertentu. Sedangkan dari B, 150 keluarga menyatakan senang terhadap barang hasil produksi tersebut. Tentukan 95% selang kepercayaan untuk selisih proporsi sesungguhnya kedua golongan konsumen tersebut. Jadi yang kita lakukan pertama yaitu menulis setiap yang diketahui di dalam soal ini. Jadi diketahui ukuran sampel atau N. Jadi kita tulis ukuran sampel dari golongan masyarakat A. NA sama dengan 500. Lalu ukuran sampel golongan masyarakat B, NB 600. Lalu kita cari rata-ratanya. XA yaitu 200 dibagi 500. Ketemu 0,4. Lalu XB yaitu 150 dibagi 600. Ketemu 0,2. Lalu di sini ada 95% kepercayaan. Jadi kalau nilai kepercayaannya 95%, itu nilai Z-nya 1,96. Nilai Z 1,96. Jadi kita masukkan ke rumus. Rumusnya yaitu XA dikurangi XB plus minus Z akar XA dalam kurung 1 min XA tutup kurung per NA ditambah akar XB dalam kurung 1 min XB tutup kurung per NB. Kita masukkan sama dengan XA-nya ketemu 0,4 dikurangi XB-nya ketemu 0,25 ditambah Z-nya 1,96 akar XA-nya 0,4 dalam kurung 1 dikurangi 0,4 tutup kurung dibagi NA-nya ketemu 500 ditambah akar XB-nya 0,25 dalam kurung 1 min 0,25 tutup kurung dibagi 600. Jadi hasilnya 0,15 ditambah 1,96 akar, jadi ini ketemu hasilnya 0,00048 karena pertambahan bisa jadi 1 akarnya. Jadi ini ketemu 0,00031 sama dengan 0,15 plus minus ini sudah saya hitung ketemu 0,0551 karena plus minus jadi kita cari satu-satu ya, kita cari dulu yang penjumlahannya 0,15
ditambah 0,0551 hasilnya 0,251, yang pengurangannya 0,15 dikurangi 0,0551 sama dengan 0,0949. Jadi kesimpulannya 95% selang kepercayaan untuk selisih proporsi. Sesungguhnya kedua golongan konsumen tersebut dapat dituliskan sebagai berikut: 0,049 kurang dari XA min XB kurang dari 0,251. Selesai. Estimasi interval dinotasikan dengan 100 dalam kurung 1 min alfa persen. Interpresentasi frekuensi relatif terdapat 90%, 95%, dan 99%. Jika kita menggunakan 100%, kita harus mengukur seluruh populasi atau sensus. Lalu ada estimasi interval terhadap proporsi di populasi. Itu ada beberapa asumsi. Yang pertama, data berupa dua kategori. Yang kedua, populasi mengikuti distribusi binominal. Lalu yang terakhir, terdapat pendekatan distribusi normal dapat digunakan jika NP lebih dari sama dengan 5 dan N dalam kurung 1 min P lebih dari sama dengan 5.